Salam adik-adik, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Tema firman Tuhan hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Paskah adalah kebangkitan Yesus. Apakah adik-adik pernah berpikir begini? Kenapa ya waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia masih ada di dunia selama 40 hari? Ya, ternyata untuk mempersiapkan para murid agar mereka mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Nah, seperti apa ya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b, pada suatu hari, waktu itu sudah malam, para murid berkumpul di satu tempat. Pintu-pintu terkunci semua dengan rapat. Mereka bersembunyi di sana karena mereka ketakutan terhadap orang Yahudi. Kenapa ya mereka takut kepada orang Yahudi? Ya, mereka takut. Mereka berpikir seperti ini. Guru mereka saja sudah disalibkan oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan nasib mereka? Sementara mereka juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat takut. Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berada di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi heran. Ada di antara mereka yang berpikir, bagaimana ya Tuhan Yesus bisa masuk? Karena semua pintu kan terkunci rapat. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah teman-teman, lalu apa yang dikatakan Yesus kepada para murid? Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Wah, teman-teman tahu, damai sejahtera itu melenyapkan rasa ketakutan. Mereka menjadi sangat berbahagia waktu itu, karena Tuhan Yesus pun duduk di antara mereka dan menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk semua orang. Yesus menunjukkan tangannya yang dipaku. Ia juga menunjukkan lambungnya. Semuanya ia ceritakan kepada para murid agar mereka yakin, percaya bahwa Yesus telah mati untuk keampunan dosa. Tetapi dia sudah bangkit dan menang atas maut. Tuhan Yesus pun memberikan damai sejahtera untuk kedua kalinya. Ia berkata, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Tetapi damai sejahtera yang diberikan adalah damai sejahtera yang dihubungkan dengan pengutusan. Artinya, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera supaya kepada para murid dapat diutus ke segala suku bangsa di seluruh dunia. Mereka dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus datang kepada para murid ketika para murid sedang dalam ketakutan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara adik-adik yang merasa takut saat ini? Atau merasa sedih? Atau merasa kecewa? Tuhan Yesus mau datang kepada kita. Dan kalau ia datang, ia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Artinya kita tidak takut lagi, kita tidak sedih dan kecewa lagi, tetapi kita bersuka cita, kita berbahagia karena kita memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Bagaimana caranya ya? Kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hati, damai sejahtera Tuhan juga ia berikan kepada kita, agar kita berani bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus sungguh hebat. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Nah adik-adik, ceritakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita
kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada tetangga, bahkan semua orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Ingat ya, damai sejahtera yang pertama Tuhan Yesus berikan kepada kita agar kita tidak takut, tetapi kita juga diberikan damai sejahtera yang kedua, agar kita bersemangat bercerita tentang kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.